Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kebaikanmu yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 1-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Matius 11 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu berhati-hati terhadap perasaan kecewa, karena kekecewaan bisa melemahkan iman kita. Yohanes Pembaptis mengalami keadaan tertekan dalam penjara. Ia yang dulunya begitu tegas mengatakan dalam pimpinan Roh Kudus bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias, Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, Juru Selamat dunia, menjadi bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya pribadi Yesus Kristus itu. Ia mempertanyakan kembali dalam pikirannya karena keraguan mulai muncul dalam dirinya akibat dari situasi penjara yang membuatnya menderita. Dalam ayat 2-3 dari Matius 11 ini tertulis bahwa di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Padahal saudara, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 29-34, Yohanes Pembaptis sebelum dipenjara mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Mesias saat ia berjumpa dengannya dan membaptiskannya. Tapi kembali ke Matius 11 ayat 2-3. Ketika Yohanes dalam penjara, keraguan mulai muncul. Sebenarnya saudara, secara manusiawi, setiap orang bisa mengalami hal semacam ini. Kesukaran dapat menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan ini menjadi keraguan. Tuhan Yesus mengenali dengan betul apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam diri Yohanes Pembaptis, yaitu kekecewaan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan jawaban untuk Yohanes Pembaptis melalui para muridnya. Dia mengatakan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saat ini saudara sedang mengalami kekecewaan terhadap Tuhan akibat situasi yang saudara alami, yang membuat saudara bertanya-tanya akan Tuhan, dan mungkin mulai ada keraguan dalam hati saudara? Tuhan mau saudara kembali kuat dan bangkit dalam iman dan pengharapan kepadanya. Jangan kecewa, tapi tetap percaya dan setia. Ada beberapa hal yang menjadi rema buat kita semua melalui ayat-ayat hari ini, khususnya bagi kita semua dalam mengatasi kekecewaan. Yang pertama, ketahuilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan harus terus bertambah, bahkan dalam keadaan tekanan dan kesukaran sekalipun. Jangan kita berhenti untuk lebih mengenal Dia. Tuhan Yesus mengungkapkan dalam ayat 4-5 mengenai pekerjaan mujizat yang dilakukannya sebagai tanda akan kemesiasan dan ketuhanannya. Tuhan mau kita semua mengenalnya dan sungguh-sungguh mengetahui dan percaya kepadanya tanpa keraguan.
Yang kedua, saudara, mensyukuri semua yang terjadi. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Keadaan apapun yang kita alami, saudara, sebenarnya sedang memperkuat iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, berserah kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ia yang memegang nafas hidup kita, dan Ia yang mengatur jalan-jalan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan dinyatakan di sini. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Ada pertolongan dan kebahagiaan kekal yang tersedia bagi kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, ya Tuhan. Mengajar kami untuk tidak pernah kecewa dan tidak menolak Engkau. Situasi apapun yang kami alami, kesukaran, penderitaan, dalam semuanya itu Engkau mau agar kami tetap percaya dan mengasihi Engkau, tetap setia kepadamu, tidak kecewa karena keadaan, tidak putus asa, tidak menolak dan tidak meragukan Engkau, ya Tuhan. Kuatkan kami selalu, ya Tuhan, untuk kami terus tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kami tetap kuat dan mengasihi Engkau. Ajar kami, ya Tuhan, untuk mengenal-Mu lebih lagi, mencari pengenalan yang benar akan Tuhan, dan mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami semua, dan Engkau menyediakan pertolongan dan upah bagi iman dan kesetiaan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk tetap berada di dalam jalan-Mu. Sepanjang hari ini, Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami, ya Tuhan. Buatlah semua yang kami kerjakan menjadi berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, masalah dan pergumulan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan, jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Curahkan kasih karunia dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.